nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Budak kecil main neka, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dudulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Siang. Halo, selamat siang, Manca Bica dulur-dulur dimanapun berada, dan kita tahu saat ini memang lagi musim durian kayak nama Manca Bica ya. Di setiap bucu Palembang ini untuk saat ini mudah kita dapatkan buah durian dengan berbagai macam rego, ada rupo, ada rego pastinya ya. Dan yang pasti untuk kalau di Palembang dewe yang paling terkenal dan juga legendaris kawasan Pasar Kuto ya. Pasti kalau kita orang Palembang sudah ada asing lagi ketika buah durian ini tidak musim, pasti kalau kita yang cari buah durian dan tiba-tiba pengen makan buah durian, pasti jalannya ke Pasar Kuto ini tadi Manca Bica. Dan yang pasti untuk di teras UMKM di edisi hari ini awal pekan Senin tanggal 29 Desember 2025. Nah, ini kita juga sudah kedatangan ada salah satu pegiat UMKM ya untuk buah durian yang ada di kawasan Pasar Kuto. Dan yang pasti untuk yang pengen monitor juga Manca Bica selain dapat mendengarkan di via 88,4 FM ataupun juga di aplikasi RRI Digital, Manca Bicanya juga pacar menyaksikan di tayangan YouTube Pro 4 Palembang. Payo begancang ke channel YouTube kita juga karena di depan hadapan Cak Ilham juga ini sudah menggoda nih Manca Bica dari aromanya, dari bentuknya juga. Jadi kayak rasanya kita pengen langsung nyicipi kayak itu nah ya. Tapi kage. Oke, dan ini kita sudah kedatangan narasumber kita langsung. Ini ada Mbak Ayu Tiara Pramita yang merupakan owner dari Durian Rido Uco. Langsung kita sapa. Selamat siang. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Kak. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kali pertama ya ke RRI atau sebelumnya Iya, pernah? baru pertama. Oh, pertama Tapi sekali. pernah kemarin ada adik aku yang dia khusus yang esnya, yang Oh. makanan olahan. Oh, pernah juga siaran di sini. Oke. Jadi tidak begitu asing ya. Karena pertama sekali komunikasi dengan Bu Owner ini langsung aduh cak mano ini. Karena memang ini pengalaman kayak itu Mbak ya. Oke, dan kita pengen kenalan dulu dengan Durian Rido Uco. Iya. Kalau boleh tahu ini usaha yang memang langsung digeluti oleh Mbak Ayu atau sebelumnya oleh keluarga kayak itu? Sebelumnya dari orang tua sebenarnya. Oke. Semenjak orang tua ada ya jadi neruskan. Oh, meneruskan. Ini sejak tahun berapa nih usaha duriannya berjalan? Kalau dari orang tua sih mungkin sudah 30 tahunan, mungkin dari Waduh. orang tua bujang. Oh, dari bujang ya sampai dengan saat Dari ini. papa bujang sampai udah nggak punya ada. cucu ini. Jadi aku yang teruskan. Oh, kita yang teruskan di situ. Dan untuk di awal memang ini tempat jualannya di Pasar Kuto kayak itu. Iya, di Pasar Kuto. Itu ya. Dan Pasar Kuto itu memang saat ini terkenal kalau di Palembang itu sebagai sentra untuk buah durian ya. Iya, pusat durian di Palembang. Banyak artis yang kalau datang pengen nyoba durian pasti datangnya ke Kuto gitu kan. Iya. Beberapa public figure juga sudah banyak Manca Bica yang bikin konten di sana tuh. Dan kalau untuk penamaan Rido Uco, ini memang ada kaitan dengan orang tua juga almarhum atau ada hal lain? Kalau Uco itu nama panggilan orang tua dari bujang. Oh, panggilannya. Kalau Rido itu nama adek. Oh, nama adek. Oh, jadi gabungan dari nama papa dan juga nama adek gitu ya. Uco artinya orang Medan bukan? Bukan. Oh, bukan. Memang lengket baik ya panggilannya ya. Oke, baik. Jadi sudah 30 tahun sampai dengan 2025 ini luar biasa nih perjalanannya. Dan kalau Mbak Ayu meneruskan usaha ini sejak tahun berapa nih? Sudah mulai dari kecil emang suka main Oh, liar, memang sudah suka kesana. liar, ya. Sampai sudah sebelum Covid sih dari 2018-an sudah main yang kayak ini yang jual yang yang kupasan. cup dulu.
Dan itu langsung di Kuto atau online juga pada saat itu? Online. Ya? Oke, baik. Dan melihat bagaimana sentra buah durian di Palembang ini di pasar Kuto itu tadi, konon katanya kalau di Kuto itu pada saat tidak musim durian harganya lumayan tinggi juga Pak ya? Atau ada pilihan juga di situ? Kalau tidak musim ya memang harganya tinggi. Tinggi ya. Mengingat juga durian ini memang buah juga kan yang susah didapat ya. Tapi kalau buat pemasok ini memang ada kebun dewa atau mana nih Mbak? Memang ada pemasok. Oh, ada pemasoknya di situ dan seluruh pedagang juga di sana juga sama kayak itu ya. Oke, baik. Dan menurut Mbak Ayu apa ya tertarik untuk meneruskan usaha Wong Tuo ketimbang untuk menjadi seorang pegawai atau karyawan di suatu tempat? Apa nih yang menjadi pilihan di situ memutuskan? Karena lihat orang tua dagang itu kayaknya enak dagang kayaknya daripada seru kerja. ya. Rame apalagi lah sudah banyak pelanggan juga di situ. Apalagi ini usahanya usaha dewek jadi waktunya lebih fleksibel. Ketika kita memang lagi berhalangan untuk tidak buka ya akan kita ini dewek ya menanggung juga di situ ya. Tapi kalau kita menjadi pegawai mungkin pertimbangannya itu tadi. Kita harus standby di jam-jam yang memang sudah ditentukan kayak itu. Tapi kalau dari Mbak Ayu ada alasan lain enggak untuk menjalankan usaha daripada menjadi seorang apa nih wanita karir ya kalau kita nyebutnya tuh? Karena lihat dari keluarga tuh kebanyakan bukan pegawai. Bukan ya. Banyak yang menggiatkan usaha loh. Usaha dagang. Usaha dagang. Oke. Dan yang pasti untuk persaingan memang pasti ada di situ kan. Iya. Karena sudah lumayan banyak tuh di Kuto tuh. Tapi menyikapinya kayak apa nih, Mbak Ayu? Ujung ke ujung itu sudah banyak pedagang durian juga. Apa nih yang membedakan durian Rido Ucok dengan durian lainnya tuh apa tuh? Lebih kemana? Lebih ininya dominannya? Kualitas sih. Kualitasnya apa? Kalau kita kan kalau mentah, campa, busu itu kita tukar semua. Oh, jadi komitmennya di situ. Pokoknya garansinya tuh full. Oh, ada garansi full. Ya. Jadi sebelum dibawa ke apa kita nyebutnya depot ya mungkin? Lapak biasanya. Lapak ya. Sebelum dibawa ke lapak, memang ada disortir dulu kayak itu ya? Sortirnya di lapak juga disortir. Di lapak juga. Di lokasinya disortir, di lapak disortir ulang. Oke. Kalau memang tidak layak itu artinya langsung dipisahkan di situ ya? Dipisah. Oke, jadi memang itu yang dipertahankan dari almarhum Wong Tuo sampai dengan akhirnya Mbak Ayu juga yang meneruskan kayak itu ya. Kenapa nih alasannya tuh? Selain untuk supaya pembeli balik lagi? Ya supaya pembeli juga kan tidak kecewa udah beli mahal-mahal. Bawa pulang ke rumah nggak bisa dimakan gitu kan. Tercugak sama cowok bakso Palembang itu kan. Oke, baik. Dan kalau lagi tidak musim biasanya buah durian ini mampu menghabiskan berapa butir itu Mbak Ayu biasanya? Kalau lagi musim kalau setiap hari kan masuk satu mobil. Mobil itu 500 sampai 600. Waduh, banyak kalau kita hari biasa. Kecuali kalau kayak weekend itu lebih banyak lagi, bisa 700 sampai 800. Wow, ini peluangnya di situ ya. Itu 500 700 itu pada saat musim durian kayak ini atau pas lagi tidak musim? Lagi musim. Lagi musim. Kalau lagi tidak musim mana tuh? Kalau lagi tidak musim biasanya ada, tapi yang kita jual cuma yang frozenan, lapak tutup, tapi di gudang ada yang frozenan, sama daging duriannya juga. Oh, yang untuk sudah olahan, di freezer ya? Iya, yang di freezer semua itu ada terus tiap hari itu ada. Kayak itu. Dan di sini mengenai harga yang tadi di awal kita sampaikan untuk di Kuto ini, karena ini sentra harganya agak berbeda atau sebenarnya sama baik nih Mbak Ayu? Sebenarnya sama baik. Sama baik nih, Manja Beja jangan salah paham dulu ya. Karena banyak orang tuh yang di Kuto kaki ini gitu kan. Padahal sama baik ya. Dan untuk saat ini nih lagi musim durian. Memang pemasok kayaknya lebih gampang juga ya didapat ya. Iya. Dan kalau Mbak Ayu persiapannya untuk menghadapi libur ujung tahun dan juga bertepatan dengan musim durian ini kayak apa tuh untuk di lapaknya? Yang pasti buahnya tuh harus standby terus setiap hari tuh. Setiap hari harus standby. Ada masuk, iya. Gitu. Dan ini kalau buah durian ini dari pengalaman Mbak Ayu dari kecil yang sudah ikut Wong Tuo ke lapak, untuk daya tahannya yang belum dikupas dulu nih.
Yang utuh ini ya? Yang itu tuh, yang masih bentuknya buah durian gitu, yang belum dibuka. 2 hari, 3 hari tuh bisa. Masih bagus ya? Iya, tapi kalau kami tuh habis tuh. Habis tuh lah. Malam tuh habis. Waduh, pasti habis tuh lah ya, karena memang pelanggan sudah banyak ke situ. Iya. Oke, nah kalau yang di dalam frozen atau yang sudah dikupas kayak ini, daya tahannya Kalau lebih panjang ya? Yang beku 1 bulanan pun bisa itu. Asal di dalam freezer. Iya, asal dikeluarin, dimasukin lagi kayak itu. Dan durian ini salah satu buah yang memang itu ya mahal tuh karena dia susah didapat kalau tidak musim. Ya. Dan juga rasanya tuh memang agak unik ya dari buah-buah lainnya kayak itu. Nah, dan kalau sudah kan biasanya penjual tuh kalau sudah ada yang cacat lah kita nyebutnya ya buahnya, ini diolah lagi jadi tempoyak biasanya tuh kan. Iya. Termasuk di Rido Ucok juga. Iya. Yang tidak bagusnya jadi tempoyak semua tuh. Ini Mbak Ayu yang mengolah lagi jadi tempoyak atau ada ini lagi yang dilempar lagi tuh ke pedagang? Diolah sendiri di lapak. Nanti sudah jadi tempoyak ada yang ngambil langsung. Oh itu. Orang pasar juga yang ngambil. Uang pasar juga di situ. Dan saat ini usahanya dibantu oleh ada yang membantu atau tim kayak gitu di lapangan, di lapak kayak itu. Ada yang jaga di lapak. Operasionalnya dari jam berapa nih Mbak Ayu? Di Kuta itu 24 jam. 24 jam. Jadi tidak ada tutupnya ya. Ada tutup. Pokoknya ada yang standby di situ. Oke. Nah, kalau kita flashback mengenang kembali perjuangan atau perjalanan wong tua almarhum ya, yang sudah mendirikan usaha durian Rido Ucok ini, apa yang paling dikenang kayak itu? Yang akhirnya saat ini Mbak Ayu merasakan dampak ininya tadi ya. Meneruskan usahanya itu tadi, apa yang paling dikenang nih Mbak Ayu? Ya, perjalanannya wong tua tuh pokoknya itu tadi ya 24 jam standby di situ. Naik turunnya. Kalau ibu bagaimana? Ikut juga di situ? Enggak, ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Jadi ayah tuh memang benar-benar yang pokoknya banyak di lapak ya aktivitasannya ya. Oke, dan sudah 30 tahun itu lumayan cukup lama tuh. Asli memang warga Kuto juga? Iya, Kuto. Wong Kuto. Dari lahir memang Kuto. Di situ. Oke, baik. Untuk menghadapi musim durian ini, apakah ada perubahan harga di lapak kita ini atau lapak Rido Ucok ini? Dari lama tuh kayak inilah, udah berapa tahun, 3 tahun, 4 tahun ini harganya sama tetap. Oke, jadi tidak ada pengaruh harga ya mengenai musim atau tidak musim gitu. Nah, jadi Manca Bice, walaupun tidak musim durian, silakan datang ke lapak Rido Ucok. Ini di sebelah mana kalau di Rido? Di Pasar Kuto? Kalau dari Pasar Kuto itu nomor 2. Lapak nomor 2 dari Pasar Kuto. Ada pelang nama di situ ya? Ada kalau. Baik. Ini bisa juga makan di tempat kayak itu? Bisa. Dan itu 24 jam itu tadi ya? Iya, 24 jam. Atau sampai habis. Kalau habis ya enggak ada buah lagi kan. Nunggu subuh lagi. Oh, subuh lagi baru masuk lagi? Masuk itu setiap subuh. Bongkarnya itu, bongkar mobilnya itu. Oke. Dan kalau durian ini kita tahu kandungan gizinya luar biasa Mbak Ayu ya. Untuk badan kita itu punya fungsi yang sangat bagus. Dan kalau buah durian ini ada berapa jenis yang Mbak Ayu tahu? Ada yang montong, cak juang tuh kan? Iya, montong. Kita ada juga yang musangking sama blackthorn yang durian Malaysia itu. Tapi sistemnya PO. Karena dioper langsung dari Malaysia. Waduh tuh ya. Apa nih perbedaannya dengan buah kita lokal sama yang di Malaysia itu tadi? Sebenarnya buah kita juga itu bagus-bagus sudah ya? Bagus. Ya, cuman kalau mereka itu kan dirawat, di apa? Pupuknya bagus. Kalau kita kan pohon dari tinggi-tinggi itu ya. Dari zaman kakek nenek moyang. Masih ada sampai dengan saat ini. Dan tumbuhnya juga secara ini ya, tidak yang terlalu dirawat, tetap dirawat. Maksudnya itu tidak yang terlalu difokuskan kayak itu kan. Ketika musim baru datang berbondong-bondong ke kebun kayak itu kan. Jadi lagi tidak musim ya sudah ditalai memang itu kan. Benar. Oh, jadi perbedaannya lebih ke situ ya. Dan hasilnya juga akan mempengaruhi ya bagaimana cara petaninya mengolah ataupun juga menangani buah durian itu ketika lagi diproses untuk pembuahan kayak itu nah ya. Benar. Oke, baik. Dan kalau buah durian ini bisa diolah jadi makanan banyak ya Mbak Ayu ya? Banyak. Biasanya pembeli apa nih? Ada yang jual es krim kayak itu kayak? Kue, pancake, es durian yang bolu-bolu yang kayak itu.
Itu pakai daging biasanya. Oke. Ini dagingnya aja. Oh, itu yang sudah dikupas tadi ya. Sudah ada yang frozenannya itu daging khusus olahannya. Oke. Nah, kalau pemilihan buah durian yang untuk diolah menjadi makanan atau kue-kue itu tadi lebih bagusnya yang putih, yang kuning atau yang tebal kayak itu? Sama sih, semua jenisnya itu sama. Cuma beda kadang warnanya aja. Kadang yang kuning juga ada juga yang jelek kayak Oh, itu. Jadi tidak terlalu mempengaruhi ya warna itu tadi. Rasanya ya tetap sama. Rasanya ya manis. Tetap manis itulah tadi. Dan ini mungkin tips ya dari Mbak Ayu untuk pendengar kita, tips untuk memilih buah durian supaya tidak juga pas balik mana tuh. Biasanya uang tuh kan dicium sampai 3 jam nyom itu kan. Tapi lebih baik dipilihin. Oh, minta dipilih ke dibuka dikit kayak itu ya. Ya, kayak itu kan dibuka, bisa dicicip. Kalau beli langsung kan bisa dicicip dulu. Kalau manis ya ambil, kalau tidak manis kan bilang, kita ganti. Kalau di tempat kita. Kalau di Ridouco ya. Tapi di tempat lain mungkin berbeda juga. Ya, gitu. beda-beda penjual. Dan katanya kalau yang masih ada tangkai dikit itu bagus katanya Mbak itu. Nah, yang katanya tangkainya lagi jelek katanya Mbak itu. Tidak juga ya. Dan aroma ini menentukan juga tak? Iya, menentukan. Kalau semakin menyengat buah durian ini pasti manis, yang pasti. Dagingnya manis. Ya. Oke. Dan kalau ketebalan kayaknya memang hampir sama ya? Sama. Kecuali yang kita kan tebalnya itu, kecuali yang kayak montong itu kan yang durian besar itu kan. Ya. Yang kayak di Medan apa tidak salah itu. Oke, baik. Dan ini Manci Becek di depan hadapan Mbak Ayu juga sudah ada beberapa sampel yang dibawa, mungkin bisa kita perlihatkan juga untuk Manci Becek. Yang kecil dulu tuh, yang paling kecil. Nah, yang ini kemasan berapa gram ini beratnya? Ini 500 gram. Setengah kilo ya? Iya. Dan kemasan ini memang selalu ready? Ready, kalau yang frozenan ini selalu ready. Kalau ada musim durian juga ready. Oke, untuk warnanya ada yang agak keputihan itu atau ada yang lebih pekat lagi kuningnya? Ada yang lebih kuning lagi, kayak ini contohnya kan. Nah, ini kemasan beda lagi nih Manci Becek. Waduh, aromanya. Oke. Yang fresh dikupas langsung. Kalau ini kan udah beku. Itu udah kuning. disimpan. Kuningnya memang alami ya Mbak Ayu ya? Iya. Itu beratnya berapa tuh? Ini 1 kilo. Yang 1 kilo. Ya, yang premium ini, yang full kuning. Waduh, Manci Becek aromanya ya. Ini sebutannya apa? Buah durian mentega atau montong atau apa kalau untuk kuning ini istilah atau yang galak dipakai? Kalau kita kadang sebut, kalau kita ini sebutnya durian premium soalnya. Itu. Full kuning kayak ini. Kalau ini yang biasanya, ini yang ini yang 800 gram. Oh, yang 800 sini. Iya. Iya, dan kalau untuk biji-bijinya tentu standar yang masih ada. Kalau yang jual tanpa biji ada juga tuh? Ada, itulah daging durian tadi. Oh, yang daging itu tadi. Itu yang dijual kemasan ya? Iya, kemasan, frozen. Kemasan itu berat berapa yang ada di lapak Mbak Ayu itu? 1 kilo. 1 kilo cuma? Yang 500 kata juga? Enggak ada juga di situ. Dan untuk pelanggan kayak mana nih sejauh ini? Semakin bertambah atau memang udah puluhan tahun ada pelanggan khusus juga di sini? Ya, kalau sekarang kan kita yang terusin tuh kan pasti ikutin zaman. Pakai sosmed kayak itu kan, nambah lah jadi pelanggannya. Oke, nah ini menarik nih. Mbak Ayu kan termasuk pegiat usaha yang masih muda usianya kan. Pasti melek juga teknologi. Yang Mbak Ayu inovasi untuk dari almarhum sampai dengan Mbak Ayu yang saat ini memegang usahanya, apa yang sudah ada berbeda? Ya itulah yang pakai sosmed tadi kan, online bisa dikirim. Jadi kayak lebih aktif di online juga gitu kan? Kalau dulu kan paling cuman orang datang ke lapak beli kayak itu. Kalau sekarang kan kita bisa kirim-kirim sampai ke luar kota juga kirim. Aduh ya. Oke. Dan galau-galau itu sistem PO juga enggak? Karena memang nyetok ya? Iya, stok kalau yang lokal. Kenapa nih sampai kepikiran kayaknya kita perlu ada upgrade untuk di marketingnya? Kalau selama ini tadi kan Ayah mungkin